Teheran harus dikosongkan. Ya, kita belum tahu apakah kemungkinan akan ada perang nuklir, tetapi ada ancaman-ancaman di berbagai media sosial bahwa katanya Iran sudah punya nuklir dan ada semacam apa ya, roket ataupun peluru kendali yang akan diisi dengan hulu ledak nuklir. Nah, ini kan bisa saja hoax, tapi Amerika sudah bersiap dengan segala kemungkinan, Pak Paul. Jadi hari ini dikirim KC-130 itu kapal-kapal tanker pengisi bahan bakar di udara yang udah sampai di Timur Tengah itu 17. Jadi mungkin sekitar 14 lagi mungkin on the way dari Amerika. Oke, kita langsung masuk nomor urut seperti biasa. Om Bung Toba, Pak Teddy, Pak Andi. Ya, kita mulai dari Om Bung Toba. Silakan Om Bung, langsung. Suara Pak. Merdu. Ya, jadi memang mengejutkan perintah ini ya dari tadi pagi itu bahwa apa namanya Teheran harus dikosongkan. Ya, kita belum tahu apakah kemungkinan akan ada perang nuklir, tetapi ada ancaman-ancaman di berbagai media sosial bahwa katanya Iran sudah punya nuklir dan ada semacam apa ya, roket ataupun peluru kendali yang akan diisi dengan hulu ledak nuklir. Nah, ini kan bisa saja hoax, tapi Amerika sudah bersiap dengan segala kemungkinan, Pak Paul. Jadi hari ini dikirim KC-130 itu kapal-kapal tanker pengisi bahan bakar di udara yang udah sampai di Timur Tengah itu 17. Jadi mungkin sekitar 14 lagi mungkin on the way dari Amerika. Artinya nanti kalau misalkan perang ini eskalasi ini memanas, Amerika harus masuk. Sekarang Israel kan kesulitannya kan dia kekurangan pesawat pengisian bahan bakar di udara. Itu satu ya. Terus kemudian juga bagi aset-aset militernya Amerika, pangkalan-pangkalannya itu juga kan, itu kan banyak stok pesawat maupun ini ya, alutsista ya, helikopter ataupun yang lain-lain. Itu kalau misalnya mereka harus beroperasi, itu akan sering mungkin nanti akan di udara itu Pak Paul. Jadi nggak perlu mendarat kalau tidak sangat dibutuhkan. Jadi untuk pengisian bahan bakar, kemungkinan mereka akan lakukan di udara. Dan paling kalau dia mendarat, kalau misalkan restock ini persenjataan rudal ataupun misalkan ya senjata lah gitu. Nah ini kalau sampai terjadi perang besar, tapi saya sih nggak terlalu yakin ya akan terjadi sampai ke sana. Nah kemudian kalau melihat situasi yang sekarang, Iran pasukan IRGC ini kan sebenarnya kan pasukan Garda Revolusi ini kan pasukan dalam apa negara dalam negara. Jadi biasanya kalau satu negara itu punya kayak uh, misalkan punya tentara reguler, terus ini tentara semacam tentara partai. Partai apa? Partai Revolusi Islam Iran 1979. Jadi ini tentara yang di luar tadinya itu di luar organ resmi gitu ya. Sama lah kalau misalkan di Tiongkok di zaman Mao Zedong itu kan ada yang namanya tentara pembebasan rakyat gitu ya. Terus kalau di zamannya Hitler dulu ada yang namanya Schutzstaffel atau SS. Nah, ini sebenarnya pasukan partainya rezim Ayatollah ini gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat kenapa yang justru banyak terbunuh itu yang sampai mungkin sekarang sudah 20 lebih ya. Itu jenderal semua. Itu memang sudah disasar oleh Israel. Kenapa? Karena inilah pelindung daripada rezim Ayatollah ini. Kalau misalkan banyak pasukan yang lain yang di luar orang yang tidak setia kepada ideologi Syiah Islam ini, itu nggak akan mungkin masuk ke dalam IRGC Pak Paul. Terutama unsur-unsur yang berasal dari pasukannya Shah Iran dulu. Kan masih ada yang masih hidup, kan yang tersisa dan keluarganya kan. Nah, bekas-bekas tentara yang berseberangan dengan revolusi para mullah ini yang nggak masuk ke dalam organisasi ini. Nah, jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Trump ini adalah memisahkan antara penduduk sipil dengan orang-orang pasukannya IRGC ini. Kalaupun misalkan nanti Amerika maupun Israel
harus melakukan serangan besar-besaran ke Iran, ke Teheran, artinya Teheran itu sudah jauh lebih bersih daripada penduduk sipil gitu. Nah, untungnya agak sedikit berbeda. Di Gaza itu fasilitas-fasilitas peluncur roket, fasilitas militer itu ada di tengah-tengah pemukiman sipil dan nggak bisa dipasang, dan sulit untuk dipisahkan, disatukan. Dan kemudian penduduk Gaza itu bodoh-bodoh, Pak Paul. Bodoh dalam arti begini, mereka itu digunakan oleh Hamas sebagai apa? Sebagai tameng, terutama kalau nanti jadi korban dikatakan bahwa Israel membunuh wanita dan anak-anak. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai alat perang propaganda ke seluruh dunia. Nah, itu di Gaza. Tetapi orang Iran ini jauh lebih pintar dan jauh lebih berani gitu. Begitu ada kelihatannya perang ini akan semakin membesar, rakyat sipil Iran itu beramai-ramai meninggalkan Teheran menuju menuju keluar kota, ya, menuju keluar kota, terutama ke kota-kota lain yang lebih kecil atau ke pedesaan. Nah, karena di Teheran juga sudah semakin sulit kehidupan. Uh, kilang refinery untuk bahan bakar sudah hancur. Kemudian air minum juga sudah dihancurkan. Kemudian terakhir saya dapat berita radio. Karena uh, pemerintah Iran, pemerintah ini yang biadab ini, para mullah ini, itu kan nggak berani menggunakan namanya internet atau HP atau katakanlah ya WhatsApp atau apa, nggak berani. Jadi mereka menggunakan alat komunikasi itu radio. Nah, makanya tadi siang sore itu kemarin kan ke televisi kan yang ada rekamannya kita lihat. Tadi sore radio juga sudah dihancurkan. Nah, jadi ya mau tidak mau mereka berkomunikasi lewat kurir sekarang. Kenapa? Karena kalau mereka berkomunikasi lewat perangkat elektronik, pasti cepat sekali akan langsung diketahui posisinya. Nah, sebetulnya kalau keluarga pasukan IRGC itu udah sebagian besar sudah banyak yang melarikan diri keluar Iran, terutama ke Pakistan dan juga ke kota-kota mungkin di pinggiran di Asia Tengah ya. Tapi Pakistan pun sudah mulai kewalahan, makanya hari ini Pakistan menutup perbatasannya. Nah, berbeda dengan berita di Konoha ini yang seolah-olah Pakistan mau meminjamkan 1 atau 2 hulu ledak nuklir dipakai Iran. Emang gampang suatu negara itu meminjamkan senjata nuklir kepada negara lain, kayak minjamkan celana dalam itu Pak Paul gitu. Nggak segampang itu, itulah otaknya orang-orang sebelah ini kan gitu kan. Nah, jadi itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau misalkan ya ada betulnya yang dikatakan oleh tadi profesor yang sangat emosional itu, karena mungkin kelihatannya dia sangat anti Israel ya, sangat antisemitik mungkin si Hikmahanto Juwana ini. Itu akhirnya ilmunya yang tinggi itu jadi nggak berguna. Kenapa? Kemampuan dia menganalisis, dia kan dari pakar hukum internasional, kemampuan dia menganalisa secara hukum internasional, terutama dari geopolitik, itu jadi tumpul. Kenapa? Karena dilandasi oleh sentimen benci Yahudi karena agama. Nah, itu yang jadi persoalan Pak Paul. Nah, jadi akhirnya jadi dangkal ilmunya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, ya dia bilang, apa namanya ya, Amerika akan masuk betul karena Amerika punya perjanjian, mungkin Pak Teddy yang pernah mengingatkan itu ya, AIPAC. AIPAC itu kan kerjasama antara Israel dengan Amerika. Apabila Israel diserang, Amerika harus bantu. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga Amerika di dalam NATO. Apabila satu negara anggota NATO diserang, maka seluruh anggota harus ikut membantu gitu. Nah, ya perjanjian ini ada dasar hukumnya. Jadi sekarang yang mungkin akan dilakukan oleh Trump itu memaksa IRGC itu untuk menyerah dan meletakkan senjata. Kalau tidak, perang akan berlanjut beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Ya sudah pasti kalau dengan kondisi seperti itu akan banyak korban rakyat sipil yang akan menjadi korban, terutama orang Iran gitu ya. Sejauh ini kan kita melihat Israel tidak pernah menyasar rakyat sipil Iran, apa namanya, surgical strike, serangan presisi yang tadi yang di video itu. Nah, media-media kadrun di Indonesia ini, di Konoha ini, berusaha memframing bahwa Israel itu menyerang wanita dan anak-anak seperti apa yang dilakukan terhadap perang di Gaza. Tetapi itu sulit dilakukan di Iran. Kalau kata orang Iran itu sangat kritis. Mereka berani untuk berkata tidak gitu ya. Apalagi kan
85-95% rakyat Iran itu tidak suka kepada pemerintahan Khomeini ini, Khamenei ini. Jadi agak beda ya. Jadi yang kalau yang dulu Ayatollah Khomeini, yang ini yang sekarang Ayatollah Khamenei. Dua-duanya sama jahatnya, tapi kalau yang dulu secara ideologis, agitasi dan membangkitkan orang untuk menjatuhkan Shah Iran. Kalau yang sekarang ini jahatnya membunuh orang ini, si Khamenei ini. Jadi program nuklir ini adalah buah pemikiran dari Khamenei ini sebenarnya untuk membangun nuklirnya Iran. Jadi dia punya ya visi strategi ke depannya luar biasa Pak Pau. Dalam arti begini, kenapa Iran sekarang itu membangun proksi-proksi di Gaza, di Lebanon, di Suriah, kemudian di beberapa negara Irak. Suatu ketika nanti, atau mungkin mereka sudah merasa ini waktunya, karena nggak tahu ya, kenapa Yahya Sinwar berpikiran kurang waras pada waktu itu menawarkan bahwa dia akan mulai menyerang Israel di tanggal 7 Oktober asal Iran mau memberikan bantuan finansial berapa puluh juta US itu ya. Nah, akhirnya diturutin sama Iran. Karena memang Iran punya strategi, dia akan menggunakan satu waktu kelak, dia akan menggunakan seluruh proksi-proksinya ini untuk menyerang Israel. Nah, jadi begini, pertama dia akan menyerang Israel dengan menggunakan apa? Peluru-peluru kendali atau roket atau drone dari jarak pendek. Apa yang persis seperti yang tanggal 7 Oktober kemarin. Kemudian nanti mulailah menyusup kaum teroris ini lewat perbatasan, masuk ke wilayah-wilayah Israel. Kalau bisa merebut wilayah-wilayah dalam jumlah yang kecil gitu ya. Nah, sesudah merebut wilayah, dari Jordan masuk, dari Gaza masuk, dari Judea dan Samaria masuk, dari Libanon masuk, dari Suriah masuk. Nah, ini semacam serangan kejutan yang dilakukan pada waktu yang sama. Syukur-syukur pemerintahan resmi, misalkan pemerintah Yordania dan Mesir mau ikut menyerang juga gitu. Nah, jadi Israel akan terkepung dari segala penjuru dengan serangan ini. Nah, kalau misalkan Israel tidak masih bertahan juga, disitulah nanti Iran akan menggunakan nuklirnya untuk memberikan pukulan terakhir ke Tel Aviv ataupun ke Yerusalem. Jadi grand strateginya dari sebelah ini untuk menghancurkan bangsa Israel dan orang Yahudi itu seperti itu Pak Paul kira-kira. Jadi mereka punya keyakinan bahwa ini suatu waktu akan berhasil. Tapi intinya apa? Harus punya nuklir dulu sebagai pemukul terakhir. Nah, itulah kenapa Ali Khamenei ini sangat terobsesi dan berambisi untuk memiliki nuklir. Ya. Karena memang hanya ini caranya satu-satunya. Nah, kemudian ya dia jadi penggantinya ini Ayatollah Khomeini, dia mulai mewujudkan dari sejak 25 tahun yang lalu dengan program nuklir ini sampai sekarang. Nah, ini dalam perhitungan yang dilakukan oleh ya orang-orang pakar-pakar nuklirnya Israel itu mengatakan ini hitungannya udah mungkin hitungan minggu atau hitungan bulan, hitungan minggu, bahkan bisa hitungan hari untuk menciptakan minimal 1 atau 2 hulu ledak nuklir dulu. Nah, sepertinya Trump itu khawatir kalau memang sudah ada nuklir yang jadi gitu. Kalau sudah ada, tetapi kalau saya sih melihat belum ya Pak ya. Kalau analisa saya belum ada. Tetapi Amerika tidak mau lengah dalam hal ini. Jadi dia bersiap sedia gitu. Jadi artinya nanti sepertinya Timur Tengah itu misalkan negara-negara Arab yang menjadi sahabatnya Amerika itu akan dijaga ya dengan kekuatan militernya, termasuk Israel juga. Kalau misalkan tiba-tiba IRGC ini melakukan serangan nuklir gitu misalnya gitu. Meskipun itu imajinatif ya, masih belum tentu juga dia punya gitu. Nah, yang kedua ya kalau operasi darat saya kira untuk Iran itu agak sulit karena medannya agak sulit untuk menguasai Iran lewat darat ya. Dulu Saddam Hussein sudah mencoba waktu Irak menyerang dulu ya melewati Abadan dan Khoramsar nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ada pegunungan-pegunungan yang cukup sulit untuk dilewati oleh tank ataupun alusista gitu. Tetapi kalau menggunakan kekuatan udara itulah yang paling ideal untuk menyerang Iran. Kekuatan udara misalkan bisa menggunakan peluru kendali, menggunakan jet-jet tempur dan sebagainya. Nah, satu-satunya cara yang akan diupayakan Trump ini sepertinya adalah
memaksa Iran menghentikan seluruh program nuklirnya yang ditujukan untuk pembuatan senjata, terutama pengayaan uranium ini. Nah, ini yang akan dia paksakan. Artinya memang istilahnya berunding injak kaki ini ceritanya ini. Udah jelas, udah pasti injak kaki. Kenapa? Karena mengingat bahaya apa yang akan dilakukan oleh Iran ini terhadap Israel, Amerika dan sekutu Israel yang lain, sekutu Amerika yang lain, terutama negara-negara Arab yang dekat dengan Amerika gitu. Nah, jadi ini yang kelihatannya akan dilakukan ke depan. Kita lihat apakah Iran, apakah Khamenei ini mau menyerah, tetapi kalau saya melihat ini bukan hanya sekedar menghentikan program nuklir, Amerika harus meneruskan upayanya terus, dan Israel juga, dengan apa? Mengganti rezim Ayatollah ini dari Iran. Kita tahu ada 13.000 anggota IRGC itu yang radikal, radikalis agama, dan juga beberapa ribu politisi-politisi yang dekat dengan kelompok agama ini yang sangat loyal gitu kepada rezim Ayatollah ini. Nah, ini yang sekarang menjadi masalah. Artinya apa? Selesai nanti perang, kalau Amerika tidak mengkontrol daerah tersebut, bisa jadi terjadi perang saudara di dalam antara kelompok-kelompok agama ini melawan kelompok apa? Kelompok-kelompok yang mau mendambakan kehidupan bebas seperti di masa Shah Iran dulu, yang kehidupan seperti di Eropa, yang sekular dan apa ya humanis seperti era di zaman Raja Reza Pahlavi dulu. Itu yang nanti akan terjadi. Nah, oleh sebab itu ya mungkin Amerika akan sangat sibuk kalaupun misalkan Iran sudah mau menghentikan program nuklirnya, kelanjutannya bagaimana gitu. Saya lihat Iran kemungkinan akan mau berhenti asal rezim yang biadab ini bisa selamat gitu. Kelihatannya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia memaksakan untuk tetap bertahan dan memaksakan supaya program nuklir jalan, perang akan berlanjut dan pasti akan hancur-hancuran. Itu kira-kira analisanya Pak Paul. Silakan Pak Paul. Oke, oke, oke. Luar biasa.